Jawabannya bisa Pak ya, ketika Bapak hendak menanam bibit kelapa sawit yang masih berusia 6 bulan atau kurang 6 bulan ini. Tapi Bapak harus perhatikan betul untuk penanganan hama. Kemudian yang ingin menanam bibit kelapa sawit di daerah pedalaman, tentunya masih banyak sekali hewan perusak tanaman kelapa sawit ini. Bapak harus benar-benar perhatikan, dan tentunya untuk menjaga Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel saya, Filiala. Di kesempatan video saya kali ini, saya akan sharing lagi ya Pak, yaitu tentunya mengenai tanaman kelapa sawit. Jadi topik pada video saya kali ini, saya akan bahas bagaimana sih jika kita hendak menanam bibit kurang dari umur 1 tahun atau kurang dari setengah tahun ya Pak ya. Saya akan langsung saja jawab pertanyaan-pertanyaan di kolom komentar dari video saya sebelumnya ya Pak ya. Jadi saya akan jawab pertanyaan-pertanyaan dari komentar video saya sebelumnya. Mudah-mudahan untuk video saya kali ini ada poin-poin penting yang bisa Bapak dapat ya. Oke, saya akan jawab. Jadi intinya kita akan menanam bibit kelapa sawit kurang dari umur 1 tahun atau setengah tahun. Jawabannya bisa Pak ya. Namun Bapak-bapak di rumah perlu ketahui bahwa jika kita hendak menanam bibit kelapa sawit ini yang akan kita tanam kurang dari umur 1 tahun, banyak sekali risikonya Pak ya. Sedangkan yang dianjurkan dari pusat penelitian tanaman kelapa sawit, umur yang pas untuk tanam kelapa sawit itu di atas umur 1 tahun Pak ya. Karena bibit yang sudah berumur di atas 1 tahun ini tidak banyak lagi memerlukan air ya. Jadi untuk penanaman bibit kurang dari umur 1 tahun atau setengah tahun, kita harus perhatikan benar Pak ya. Jadi ketika kita menanam itu tentunya di saat musim penghujan tiba ya. Jangan sampai kita asal-asalan tanam. Jadi kita harus mengetahui betul untuk musimnya ya. Jadi musim yang paling penting untuk penanaman bibit kelapa sawit usia kurang dari 1 tahun ini ya. Jadi bapak-bapak di rumah harus perhatikan benar untuk penanaman bibit kelapa sawit umur kurang dari 1 tahun atau setengah tahun, itu kita harus menentukan cuaca dengan baik ya. Cuaca dengan baik itu artinya di saat akan turun musim penghujan tiba, jadi bapak-bapak bisa menanam bibit kelapa sawit ini. Tapi masalah bapak bukan cukup sampai di situ ya. Masih banyak sekali risiko-risiko yang harus bapak hadapi ya ketika kita hendak menanam bibit kelapa sawit umur kurang dari 1 tahun ini, yaitu sangat rentan sekali ya terserang hama. Kemudian juga yang ingin menanam bibit kelapa sawit ini di pedalaman, banyak sekali resikonya. Tentunya dari serangan hewan-hewan seperti babi, terenggiling, juga hewan lainnya ya, yang sangat suka sekali merusak tanaman kelapa sawit, apalagi usianya masih sangat muda seperti ini. Jadi bapak-bapak di rumah perlu ekstra untuk merawat bibit kelapa sawit yang berumur kurang dari 1 tahun ya untuk kita tanam. Jadi jawabannya adalah bisa. Langkah pertama, bapak harus mengetahui musim. Yang kedua, bapak harus siap-siap antisipasi untuk penanganan hama, termasuk hama dari hewan-hewan ini juga ya. Jadi bapak, seperti bapak lihat ya, untuk tanaman kelapa sawit yang kita tanam di kurang dari umur 1 tahun ini banyak sekali rentan terserang hama ya. Ini juga sawit, daunnya juga sudah terserang hama, yaitu ulat bulu ya, yang suka memakan daun kelapa sawit ini. Jadi untuk bapak-bapak di rumah yang ingin menanam bibit kelapa sawit kurang dari umur 1 tahun, silakan, asalkan bapak benar-benar sudah siap ya untuk antisipasi hama. Kemudian bapak harus menentukan waktu yang pas, yaitu ketika hendak musim penghujan tiba ya. Bapak benar-benar harus perhatikan, karena mengingat bibit kelapa sawit di usia kurang 1 tahun ini banyak sekali masih memerlukan air ya Pak ya. Jadi langkah yang perlu kita tangkap adalah
di saat musim penghujan itu adalah waktu yang tepat untuk menanam bibit kelapa sawit kurang dari umur 1 tahun ini ya. Dan sedikit informasi sebelum saya lanjutkan pembahasannya. Jadi di tempat saya tinggal ini banyak sekali penanaman bibit kelapa sawit yang usia bibitnya kurang dari 1 tahun sudah ditanam Pak ya. Tentunya itu milik pribadi atau mandiri. Jadi di sini terlihat 99% berhasil Pak ya. Tergantung dari perawatan pemiliknya. Contohnya seperti ini. Mudah-mudahan Bapak yang hendak menanam bibit kelapa sawit sukses menanam bibit kelapa sawitnya dan dapat mencontoh dengan baik video saya kali ini. Jadi langkah yang paling penting untuk menanam bibit kelapa sawit kurang dari umur 1 tahun ini adalah kita harus menentukan benar-benar waktu yang pas, yaitu ketika hendak musim penghujan tiba. Kemudian kita harus siap untuk penanganan hama, tentunya untuk menjaga optimal perkebunan kita ya. Jadi Bapak harus perhatikan betul untuk penanganan hama ini. Jadi hama ini banyak sekali Pak ya. Jadi biasanya menyerang dari bagian janur, kemudian daun, dan kemudian juga batangnya. Bapak harus sesering mungkin untuk cek keadaan perkebunan Bapak ya. Jadi itu langkah yang terbaik. Apabila ada problem, Bapak langsung saja atasi bagaimana caranya untuk menangani hama tersebut ya. Dan untuk permasalahan hewan yang suka merusak perkebunan kita, Bapak harus bagaimana caranya untuk agar tidak merusak kebun kita ya, dengan salah satunya yaitu menjaga sesering mungkin ke perkebunan kita agar terhindar dari binatang yang suka merusak perkebunan kelapa sawit ya. Jadi saya ingatkan untuk bapak-bapak di rumah ataupun rekan-rekan dimanapun berada, mohon bantuan dukungannya dengan cara subscribe, like, agar saya kedepannya lebih semangat lagi ya dalam membuat konten yang tentunya mudah-mudahan bermanfaat bagi penonton ataupun pembudidaya tanaman kelapa sawit dimanapun berada ya. Jadi yang hendak menanam bibit kelapa sawit kurang dari umur 1 tahun silakan tanam, dan semoga sukses budidaya tanaman kelapa sawitnya. Bapak bisa contoh seperti ini. Ini adalah perkebunan kelapa sawit yang dahulunya ditanam belum lama ya Pak ya. Jadi bibit kelapa sawit ini ditanam umurnya kurang dari 1 tahun. Bapak bisa lihat keadaan kebunnya. Ini milik mandiri atau pribadi Pak ya. Oke, mungkin tidak banyak yang bisa saya sampaikan untuk video saya kali ini. Mudah-mudahan ada poin-poin penting yang bisa Bapak dapat ya dari video saya kali ini. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam pembuatan video. Oke, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.